Nama saya Mandy Marahimin dan saya seorang filmmaker. Ketika saya kecil, saya bertanya kepada ayah saya bagaimana caranya menjadi seorang manusia yang baik. Dan jawaban ayah saya adalah, bacalah beragam buku sebanyak-banyaknya, dengarkan berbagai macam musik, dan tontonlah segala macam film yang ada. Jawaban ini membuat saya terdiam dan tidak berhenti memikirkannya. Apa hubungannya membaca buku, mendengarkan musik, dan menonton film dengan menjadi seorang manusia yang baik? Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami apa yang dimaksud oleh ayah saya. Sebuah produk budaya, apapun itu bentuknya, diproduksi oleh manusia dengan segala pengalaman dan identitasnya. Pengalaman dan identitas ini lalu melekat dalam produk itu dan menjadi representasi dari dirinya. Representasi ini, ketika kita konsumsi, menjadi sumber pengetahuan kita akan dunia. Apakah ini sesuatu yang buruk? Tentunya tidak, tergantung dari bagaimana cara kita mengkonsumsinya. Jika kita mengkonsumsi satu jenis produk budaya saja, dengan satu jenis representasi saja, maka pemahaman kita akan dunia menjadi singular, dan ini berbahaya. Novelis Chimamanda Adichie berkata, mengkonsumsi satu cerita menciptakan stereotipi. Masalahnya dengan stereotipi adalah bukan karena dia tidak benar, tapi karena dia tidak utuh. Mereka membuat satu cerita menjadi satu-satunya cerita. Dan sebuah pemahaman yang singular terhadap dunia membuat kita menekankan kepada perbedaan di antara kita dan bukan persamaan di antara kita. Saat ini kita sedang hidup dengan polarisasi yang terjadi di berbagai relung kehidupan. Dan teknologi memainkan peranan aktif melalui algoritmanya yang membuat kita hidup bagai katak dalam tempurung. Bukan karena kita tidak punya sumber informasi. Saat ini berbagai sumber informasi ada di ujung jari kita. Tapi algoritma membuat kita mengkonsumsi hanya berita yang sama, hanya kisah-kisah yang membuat kita nyaman, membuat banyak dari kita hidup dengan pemahaman tunggal akan dunia. Pendapat bahwa saya benar dan semua yang berbeda dengan saya adalah salah. Padahal hidup itu lebih dari sekedar identitas saya melawan identitas yang berbeda. Hidup adalah mengenai hidup berdampingan dengan perbedaan dan mengenai penerimaan atas keragaman. Ketika saya diminta untuk berbicara dengan tema Build Bridges, Not Walls untuk serial Hope for Democracy ini, saya berpikir tentang komunikasi. Dengan polarisasi yang terjadi, kita berhenti berkomunikasi dengan mereka yang kita anggap berbeda dan membuat lingkaran-lingkaran kenyamanan yang semakin lama semakin kecil. Kita hanya mengkonsumsi cerita-cerita yang memberikan kita keyakinan bahwa kita benar. Cerita yang memberikan kita kenyamanan. Dan semakin lama, ini semakin kuat dalam diri kita dan akhirnya kita berhenti berinteraksi sama sekali dengan informasi-informasi yang berbeda. Build bridges, not walls. Untuk tercapainya sebuah demokrasi, tidak mungkin kita mendasarkan pilihan-pilihan kita tanpa informasi yang utuh, yang menyeluruh atas dunia. Keterbukaan informasi adalah kunci. Kita harus memiliki kebebasan untuk bercerita tentang siapa diri kita. Dan tugas pemerintah adalah memastikan kebebasan itu. Dan tugas kita bersama untuk menjaganya. Tapi bukan hanya itu. Kita sendiri harus memiliki kemauan untuk menyeberangi sekat yang ada dan berusaha memahami semua manusia seutuhnya. Karena jembatan dibangun oleh mereka yang berani menghadapi ketidaknyamanan, dan berani mempertanyakan dirinya sendiri. Sementara dinding dibangun oleh mereka yang takut. Kita harus membaca sebanyak-banyaknya, mendengarkan musik seluas-luasnya, dan menonton berbagai jenis film yang ada. Semakin beragam cerita yang kita serap, semakin kita akan menyadari bahwa kita, semua manusia, pada hakikatnya adalah sama.